topik yang cukup sering kita dengar belakangan ini, yaitu pengangguran dan pemutusan hak kerja. Mungkin kita sering melihat berita soal perusahaan yang mengurangi karyawan. Angka pengangguran di Indonesia kembali turun. Namun di sisi lain, kita juga melihat banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berada pada kisaran 5% atau lebih, yang artinya dari 100 orang angkatan kerja, ada sekitar 5 orang yang belum mendapat pekerjaan. PHK ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan angka ini sulit untuk turun secara cepat. Nah, sekarang apa sih jenis-jenis pengangguran itu? Jenis pengangguran itu ada dua. Yang pertama ada pengangguran siklis, yaitu yang terjadi karena kondisi ekonomi melambat. Ketika daya beli turun, perusahaan jadi sepi dan produksi berkurang. Maka dari itulah karyawan-karyawan di PHK. Yang kedua ada pengangguran struktural, yaitu yang terjadi karena perubahan teknologi. Nah, contoh kasusnya bisa kita lihat nih di Indonesia di sektor industri manufaktur dan tekstil. Beberapa perusahaan harus mengurangi karyawannya karena ekspornya menurun dan biaya produksinya menaik. Menurut laporan media dan data ketenagakerjaan, ribuan pekerja terdampak PHK dalam 1 tahun terakhir ini. Kasus-kasus ini nunjukin kalau PHK itu tidak hanya berdampak pada industri aja, tapi juga berdampak pada kondisi ekonomi sosial nasional dan global. Nah, kemudian apa sih dampak dari PHK dan pengangguran itu? Kalau dari sisi individu, PHK itu jelas bikin seseorang itu kehilangan penghasilan dan mata pencaharian, dan kondisi ekonomi keluarganya juga menjadi berat. Nah, kalau dalam sisi ekonomi, yaitu meningkatnya pengangguran bikin konsumsi masyarakat itu menjadi turun. Nah, selanjutnya apa sih peran pemerintah itu untuk mengurangi pengangguran dan PHK ini? Nah, disinilah peran pemerintah itu sangat penting. Pemerintah bisa mendukung investasi supaya terciptanya lapangan kerja baru, terutama di sektor padat karya. Selain itu, pelatihan kerja dan peningkatan skill yang penting supaya tenaga kerja bisa menyesuaikan diri dan kebutuhan industri sekarang. Nah, kemudian peran pemerintah itu apa? Nah, ada bansos untuk korban PHK yang dibutuhkan supaya daya beli masyarakat juga tetap terjaga. Jadi, kalau kita simpulin, pengangguran dan PHK itu adalah masalah ekonomi makro yang sangat berkaitan. Nggak cuma soal kehilangan pekerjaan, tapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara luas. Data menunjukkan bahwa pengangguran masih menjadi tantangan di Indonesia dan PHK itu menjadi salah satu penyebab faktor utamanya kenapa masih banyak pengangguran yang ada di Indonesia ini. Makanya kita sebagai mahasiswa penting banget untuk memahami isu ini supaya kita bisa menghadapi dunia kerja. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye.